Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 53, Agung Risaldo STB 3557. Dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan dan menjelaskan mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak UU Nomor 23 Tahun 2002. Baiklah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga. Karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi secara aktif, berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan lainnya. Undang-undang ini mengakomodir menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan, perkembangan baik fisik, mental, spiritual maupun sosial anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, dan memiliki rasa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemanusiaan dan berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Dalam bab 1 pasal 1 dikatakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai anak adalah mereka yang berusia 18 tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan ibunya. Kedua, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang ketiga, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dalam bab 2, undang-undang ini dijelaskan mengenai asas dan tujuan. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi. Jadi dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang dilakukan oleh PBB terdapat prinsip dasar. Yang pertama adalah non-diskriminasi, yang kedua adalah kepentingan yang terbaik bagi anak, yang ketiga hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan yang keempat penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam pasal 3 bab 2 dijelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam pasal 4, hak dan kewajiban anak, dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam bab 3 mengenai hak dan kewajiban anak berhak atas, yang pertama itu adalah status identitas dirinya, yang kedua adalah status kewarganegaraannya, yang ketiga berhak untuk beribadah menurut agamanya, yang keempat adalah berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhannya, berhak memperoleh pelatihan dan pengajaran. Jadi hak-hak tersebut wajib diberikan baik itu oleh orang tua, pemerintah, baik dan juga negara. Dalam perlindungan pada pasal 15, anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari yang pertama penyalahgunaan dalam kegiatan politik, yang kedua pelibatan dalam sengketa bersenjata, yang ketiga pelibatan dalam kerusuhan sosial, yang keempat pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan kelima pelibatan dalam peperangan. Jadi dalam hal ini negara berhak melindungi anak-anak dari kegiatan-kegiatan tersebut. Seperti yang sering terjadi saat ini yaitu kekerasan yang sering terjadi. Ya, pemerintah, orang tua, dan negara berhak melindungi anak dari kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian untuk anak yang dirampas kebebasannya pada pasal 17, berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan yang ketiga, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan. Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Yang ayat kedua menjelaskan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Jadi untuk pemisahan anak penempatannya dari orang dewasa ini ada di LPKA, dan
Pasal ini telah diatur juga pada Undang-Undang SPPA UU Nomor 11 Tahun 2012. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan. Jadi dalam melakukan pembinaan terhadap anak ini kita membutuhkan banyak pihak yang berpartisipasi, bukan hanya orang tuanya. Jadi kita membutuhkan juga peran penting dari masyarakat, di mana tempat anak itu melakukan interaksi, dan juga lembaga-lembaga terkait seperti LSM maupun lembaga perlindungan anak lainnya. Mungkin sekian dari saya, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.